Oke, ketemu lagi di channel Anak Milenial. Nah, pada segmen Anak Ojol kali ini kita khususnya driver Gojek akan membahas orderan di tahun 2020. Setelah pada awal bulan kita ada peraturan baru, peraturan pemerataan order ya. Iya, iya. Dan di situ juga ada libur sekolah dan libur kuliah. Karena customer kita kebanyakan kan pelajar sama ini ya, mahasiswa ya. Ya, di situ kita mengalami bisa dibilang penurunan order sehingga kita bisa sampai malam kalau kita on beat ya. Biasanya kamu berangkatnya kalau itu kan bulan kemarin ya, Januari, Februari. Januari Februari ya. Itu kamu berangkatnya jam berapa sampai jam berapa? Berhubung itu ya anak sekolah pada libur dan kuliah juga libur, saya berangkatnya jam 9. Jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi. Itu tuponya berapa? Bisa tupo itu kadang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, berarti 12 jam ya? 12 jam baru tupo. Itu sampai 20 enggak? Kadang bulan Januari sampai kadang Februari sampai 20, kadang juga enggak. Oke, nah itu kan Januari sampai Februari. Nah, itu otomatis kan Maretnya kan kita berharap di Maret akan ramai ya. Soalnya kan udah pada berangkat gitu ya. Nah, apa yang terjadi itu kalau di bulan Maret itu? Nah, pada awal kayak seminggu anak kuliah dan anak sekolah itu udah pada masuk semua, orderan itu lancar kayak biasanya, kita bisa tumpuk dan orderan ramai banget. Rame. Ya. Tapi setelah adanya musibah ini, orderan agak berkurang. Berkurangnya karena ada kebijakan dari pemerintah untuk kita tetap di rumah dan ada sebagian untuk beraktivitas di rumah ya. Ada juga sebagian perkantoran atau sekolah-sekolah juga pada libur, diliburkan kan. Itu orderan agak berkurang. Itu kan selama 2 minggu atau berapa? Awalnya 2 minggu ya? 2 minggu, tapi ini belum tahu kelanjutannya nyampe kapan. Kalau nggak salah itu aku dengar kabar terakhir itu kayak sampai 3 mingguan kalau nggak salah. 3 minggu ya. Dan itu banyak sekali loh, bukan hanya kampus-kampus di sini ya, tapi itu emang merata sih hampir seluruh Indonesia. Mungkin seluruh Indonesia kali ya. Bahkan kabar terbaru itu UN dihapuskan untuk tahun ini. Kayaknya sih ya, emang kayaknya menteri kita tuh, bosnya kita juga dulu itu juga katanya bilang tidak ada UN dan kelulusan tuh berdasarkan nilai rapat atau gimana gitu kalau nggak salah sih. Nah terus itu kan order pada sepi ya. Itu sering tumpuk nggak kalau setelah bulan Maret ini? Nah, selama musibah ini berlangsung itu loh. Jujur saya ya, karena anak sekolah juga pada libur dan kuliah pada libur, saya berangkatnya juga siang jam 9. Terus itu nyampe jam 9 malam juga, kadang cuma dapat poin 10. Berarti kalau food itu hampir 6 order atau 7 order. Oh gitu. Bisa dibilang ya sepi. Sepi banget ya. Nah, kalau untuk mengantisipasi sepinya itu gimana kamu caranya? Kamu libur atau gimana sih? Kalau mungkin saya ya sedapatnya, tapi lebih kepada pengeluaran saya irit, mungkin yang seharusnya saya makan di luar saya pulang untuk makan. Tapi kamu untuk pengiritan kamu makan di rumah gitu ya? Yeah. Biasanya kan kamu kita di warung gitu ya. Jajan, biasanya bisa jajan, tapi habis berapa? Saya itu makan di rumah biasanya. Nah, ini kan warung-warung hampir sebagian ada yang tutup ya Mas. Ya walaupun sebagian lagi ada yang buka, tapi sebagian besar ada yang tutup. Itu menurut kamu gimana? Ini mengurangi jatah kita nggak sih, mengurangi orderan itu nggak sih? Menurut saya agak sedikit berkurang sih sebenarnya. Ya seharusnya mungkin ada yang pesan di warung A, ya jadi gara-gara tutup, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada juga yang menerapkan ini ya, kalau restoran tuh sistem take away. Jadi nggak boleh makan di warungnya kan. Biasanya kan rame kalau kafe-kafe atau restoran yang agak lumayan gede itu kan biasanya kan rame banget. Berarti menetapkan sistem take away ya? Take away. Nah itu kan imbauannya kan. Aku pernah tuh malam-malam dapat order gitu kan. Itu ada polisi di situ bro. Jadi nggak boleh, bener-bener nggak boleh kongko gitu. Kita mau makan ya harus makan selesai pulang. Nggak boleh kita kumpul ya. Nongki dulu nggak boleh gitu. Nah kita kan sedang menghadapi musibah kayak gini ya. Itu dengar berita nggak sih bahwa presiden tuh bilang kalau ojol
terus driver taksi sama nelayan itu katanya diperingan cicilannya tuh gimana sih? Itu maksudnya gimana? Kalau menurut kamu? Aku sih sempat dengar yang katanya mungkin yang diumumin kemarin ya, yang kayak di itu ya di televisi katanya itu untuk ojol diberi keringanan masalah cicilan motor. Ya saya berharapnya itu benar-benar terrealisasi gitu ya. Jadi kita benar-benar sebagai apa namanya ya, kerja di lapangan itu berat juga loh. Kalau kita misalkan bawa penumpangnya sakit, kita juga was-was loh seperti itu. Kita apa namanya nganterin orang ke bandara, ke stasiun, ke terminal itu juga resiko yang sangat tinggi loh. Ketika mereka itu benar-benar terrealisasi. Iya. Andaikan misalkan ini situasinya masih seperti ini untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan, itu kamu akan tetap bertahan di ojol atau enggak? Kalau saya kan kebetulan saya masih sendiri, belum ada istri mungkin dan ada anak. Saya masih kita masih bujang. Ya, kita masih sama orang tua ya. Mungkin saya tetap di ojol tapi untuk lebih irit pada pengeluaran. Terus tapi tidak mengurangi ini nggak sih jam-jam kerjanya kamu nggak sih? Kalau mengurangi ya pastinya ya. Saya mungkin berangkatnya agak siang sampai malam. Terus kalau emang keadaan saya nggak fit, saya nggak berangkat. Gitu. Saya paksain kayak dulu mungkin kadang saya paksain. Oke, dan juga nanti kita mau nyoba untuk menyurvei teman-teman yang di lapangan yang biasanya di jalan-jalan kita biasanya lewatin itu biasanya kan banyak sekali anak-anak Gojek pada nongkrong atau teman-teman ojol yang lain. Oke, pas sekarang aja kita langsung aja. Oke, kita survei yuk. Nah, kita sekarang mau memasuki area kampus. Nah, biasanya di sini banyak mahasiswa-mahasiswi yang sedang menunggu itu ya bis trans ya. Ini sepi, nggak ada sama sekali dan jalanan sangat lengang. Ini padahal kondisi masih jam 2 siang. Nggak ada sama sekali. Itu baru ada sedikit ya. Ini bisa dibilang adalah jalur utama ya, jalur utama ke kampus-kampus, ke tiap fakultas biasanya lewat sini. Nah, di sini biasanya banyak teman-teman driver ojol yang nongkrong di sini. Dan di situ biasanya juga banyak mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengantri untuk order ojol. Nah, ini bisa dibayangkan ini sepi, nggak ada orang sama sekali. Oke, kita pindah ke tempat yang lain, mungkin di sebelah sana. Nah, ini. Nah, ini juga tempat biasanya ramai driver ojol. Nah, kebetulan ini nggak ada Gojek ya, ini kebetulan teman kita, teman sebelah kita. Mungkin kita bisa tanya dapat berapa order. Mas, dapat berapa order, Mas? Hari ini? Ya. Hari ini sepi atau? Order. Dari jam? Saya dari pagi. Dari pagi ya. Tapi ini tadi udah pulang lagi. Tapi ini baru dapat 3 order. Iya. Ini baru berangkat lagi, sesi kedua. Oh, sesi kedua. Ya. Tapi gimana? Sepi atau ramai kalau ini? Ini keadaannya lagi sepi. Sepi ya, berarti selama musibah ini bisa dibilang orderan menurun ya teman-teman ya. Orderan menurun kira-kira 75%. Waduh, 75% ya. Ya semoga musibah ini cepat berlalu dan orderan bisa ramai kayak biasanya ya. Amin. Oke. Nah, itu tadi mungkin tempat-tempat yang biasanya ramai ojol pada nongkrong agak sedikit berkurang ya, nggak kayak biasanya. Malah kebanyakan sepi ya sekarang. Sepi, ya? jalanan juga pada sepi. Iya, di sana biasanya ramai banget loh. Ramai, kadang banyak berkumpul mungkin puluhan bisa di situ sekarang nggak ada sama sekali loh. Ada yang sebagian juga sedikit masih di situ. Mungkin itu yang benar-benar kuat fisiknya juga ya kali ya. Mungkin yang dirasa sehat juga. Oke, yang udah nonton dari awal sampai akhir dan buat para teman-teman ojol, silahkan kita bisa diskusi bareng ya di kolom komentar. Dan teruntuk pemerintah, semoga cepat ini bisa tertangani dengan baik agar bisa pulih seperti sedia kala. Ntar kan kita mau puasa, mau lebaran,
otomatis kan kita juga butuh ini ya, butuh biaya yang banyak juga, dan tetap jaga kesehatan semuanya teman-teman, bantu pemerintah mengatasi ini semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita tetap semangat buat video selanjutnya. Oke. Salam Satu aspal.